Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, yang paling penting nikmat Islam yang masih menjadi tameng dalam kehidupan kita, nikmat yang sering dilupakan kata baginda Nabi, nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat taufik ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk dapat berkumpul menjadi hamba-hamba yang lebih baik dalam talabul ilmi, nikmat hidayah ketika Allah Subhanahu wa taala masih menuntun kita dalam jalan yang benar, serta nikmat yang zahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasul kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sudah mulai memasuki bulan Rabiul Awal, yang mana bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tuntunan sunnah yang spesifik menjelaskan tentang bagaimana sikap kita terhadap hari kelahiran baginda Nabi, namun tanamkan di dalam diri kita di antara bentuk dari cintanya kita, gembiranya kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak ibadah, perbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaat di hari kiamat dan juga dapat berkumpul bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih di dalam ilmu fikih, pembahasan ilmu fikih di bab salat, namun lebih pembahasan yang luas lagi, yaitu ahkamul janazah, pembahasan tentang jenazah. Aslinya Pak Bu, pembahasan jenazah ini yang lebih ditekankan adalah bagaimana cara mensolati jenazah. Namun ketika kita berbicara tentang jenazah, maka ada hal-hal yang juga mesti kita pelajari bersama. Dikarenakan ketika berbicara tentang jenazah, kewajiban seorang mukmin terhadap mukmin yang telah meninggal dunia bukan hanya mensolatinya, akan tetapi ada 4 hal sebelum mensolatinya, yaitu yang pertama adalah memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya. Akan tapi tidak hanya cukup mensolati, selanjutnya dilanjutkan dengan menguburkannya. 4 hal tersebut kewajiban yang mesti dilaksanakan bagi seorang mukmin ataupun muslim yang mana saudara, keluarga, ataupun tetangga, kerabatnya, ataupun sesama muslim meninggal dunia. Begitu juga dengan pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan prakematian. Prakematian, maksudnya sebelum kematian. Seperti sakit, tanda-tanda sakit, ataupun yang kita kenal dengan istilah juga yang lebih mendekati kematian, ihtidar, atau yang kita kenal dengan istilah sakaratul maut. Hal tersebut juga mesti kita ketahui. Dan juga hal-hal yang berhubungan dengan ba'dal maut, pasca maut, setelah kematian. Apakah seorang mukmin itu ketika sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, sudah dibiarkan tanpa ada pengiriman doa, tanpa ada melaksanakan amalan-amalan sebagai bentuk dari pemberian hadiah dan juga sebagai bentuk cinta kasihnya kita. Jadi Pak, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala dan indahnya agama kita Islam ini, Pak Bu, ketika saudara kita sudah meninggal dunia, keluarga kita sudah meninggal dunia, maka tidak bisa dibilang cinta dan kasih sayang kita terhadap orang yang kita cintai tersebut terputus, tidak.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin di dalam keyakinan saudara-saudara kita yang di luar dari Islam, amalan sudah mati selesai, kata urusan lagi. Tetapi Islam tidak. Ketika berbicara tentang keluarga, bagaimana? Biasanya Pak Bu, kalau seandainya keluarga kita sudah meninggal, ketika hidup, ketika ada tuh, tidak terlalu dicintai, tidak terlalu dirindui, karena ada. Tetapi ketika sudah meninggal dunia, rindu, cinta, kangen. Islam memberikan solusi bahwasannya bentuk dari rindu kita, bentuk dari sayang kita, bentuk dari kangen kita, dan menunjukkan cinta yang belum terlaksana ketika sebelum meninggal dunia masih bisa kita sampaikan. Dan itu insya Allah akan kita bahas di pembahasan pasca kematian. Ya, apa yang didapatkan seorang mukmin ketika sudah kematian. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar hadis, ya, yang hadis tersebut yang insya Allah akan kita jabarkan secara panjang. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Ketika seorang ibnu Adam wafat, maka tidak akan terputus, maka terputus semua amalan yang berhubungan dengan mayit tersebut kecuali 3, sedekah jariyah atau wakaf, kemudian ilmu yang bermanfaat yang pernah ia sebarkan, dan juga doa doa anaknya kepada kedua orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang jenazah, pembahasan inti, ada beberapa hal yang mesti kita sama-sama ketahui dan sama-sama kita dalami. Ma yatlubu minal muslim qabla al-maut. Bahwasanya syariat bukan hanya berfokus menjelaskan ketika maut, akan tetapi sebelum datangnya kematian ataupun maut tersebut, Islam sudah memberikan informasi, memberikan ilmu, dan memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Ma yatlubu minal muslim qabla al-maut wa ma yastahibbu halatal ihtidar wa ba'dal maut min at-tajhiz, dan apa-apa yang disunnahkan ketika sakaratul maut. Nanti insyaallah akan kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas, bapak-bapak, ibu-ibu, kita dan juga saudara kita yang mungkin bahasanya tuh sakit, yang kita tidak tahu. Kadang memang sakit itu bisa mengarahkan kepada seorang untuk bisa melepas ruhnya dari badannya alias meninggal. Tetapi yang namanya idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tidak tahu ajal itu ketika sudah datang ketentuan, tidak bisa kita minta majukan, kita bisa mundurkan, tidak bisa kita nak nunjuk yang sakit duluan baru mati, yang mati duluan pasti yang sakit, tidak tentu. Bahkan ada yang sehat bugar, ya, yang jago yang sakit dia duluan daripada yang sakit tersebut. Maka hendaklah sebagai mukmin itu yang pertama adalah isti'dadu lil maut. Ini yang paling utama, yaitu mempersiapkan diri dengan kematian. Apa persiapan? Ayat sering kita bahas dan sering didengar, atau bahkan sering disampaikan ketika hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Di antara ciri orang yang beriman, orang-orang yang imannya itu sudah naik tingkat kepada nilai kepada martabat ataupun tingkatan takwa, mereka wal tanzur, kata Allah, lihatlah nafsun ma qaddamat lighad. Jiwa kalian itu apa yang nak kalian bawa lighad pada hari yang akan datang, besok hari. Seorang mukmin hendaklah mempersiapkan. Karena al-maut jasar baina hayatain, hayatud dunya faniyah wa hayatul akhirah. Dikarenakan dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hanya sebatas terminal. Kita inilah sudah melewati beberapa terminal. Mulai dari terminal yang di dunia ini, yaitu rahim wong tua kita, diizinkan Allah untuk bisa keluar dari terminal. Karena ada yang tidak lewat dari terminal, ada yang wafat di dalam rahimnya, hidup di dalam rahim, terminal rahim, tetapi tidak bisa masuk ke dalam dunia ini. Tetapi yang namanya dunia pasti agak melewati terminal yang namanya kematian. Dan masih banyak terminal-terminal yang lain. Kematian, alam barzakh, baru ke dalam akhirat. Ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mematikan setiap jiwa-jiwa yang memiliki
Setiap manusia memiliki jiwa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wal mustahabbu likulli insan zikral mauti wal istidadu lahu. Hal tersebut juga disampaikan kata Nabi, aksiru min dzikri hazamal lazat. Banyak-banyak kalian untuk mengingat hazamal lazat, yang memutuskan kelezatan. Apa itu kematian? Maka Pak tidak berguna lagi, Pak. Mungkin di dalam keyakinan yang lain, harta, mobil, rumah, bini banyak, itu bermanfaat ketika hidup. Tetapi ketika mati, putus segala. Maka banyak-banyak mengingat kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, bagi kita, hendaklah jangan sampai menjadi penyesalan. Apa? Bagi seorang mukmin, hak terhadap mukmin, hak seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, ketika ada seorang saudaranya yang sakit, maka hendaklah dikunjungi. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, mengunjungi orang mati itu mengunjungi orang yang sakit itu menjadikan jiwa kita itu lebih bersyukur. Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah. Dan kita juga pacak mendoakan bentuk dari memberikan kecintaan dan semangat kepada yang dikunjungi tersebut. Amarona Rasul sallallahu alaihi wasallam bittiba'il janaiz. Bahwasanya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Barra, memerintahkan kepada kami ittiba'ul janaiz, untuk ketika ada jenazah yang lewat siapapun itu diikuti. Ya, terkhusus muslim. Wa iyadatul marid, wa iyadatal marid, wa iyadatil marid, dan juga untuk mengunjungi saudara yang sakit. Hakul muslim alal muslim sit. Hak seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, di antaranya adalah mengunjungi saudaranya yang sakit, dan masih banyak hal-hal hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang pentingnya untuk mengunjungi saudara yang sakit tersebut. Yang kemudian ar-ruqyah. Ruqyah itu bukan bermakna wong kesurupan kemudian dijapi-japi, bukan. Ruqyah itu adalah maknanya adalah memberikan doa, Pak Bu. Jadi bentuknya doa itu jangan dalam hati, Pak Bu. Disebut dengan ruqyah adalah apa yang terucap, dan itu adalah bentuk dari doa. Iza dakhala ar-rajul ala marid da'a lahu bisilahi wal afiyah warqah. Doakan supaya sembuh, supaya diangkat penyakitnya. Wa qala Sabit li Anas. Kata sahabat Sabit kepada Anas, ya Aba Hamzah istakaitu. Wahai Aba Hamzah, julukan untuk sahabat, istakaitu afala urkika bi ruqyati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku ni ada yang caknya, ada yang kurang. Ya, aku mengeluh, ya. Cuba ruqyah aku, maksudnya cuba doa aku. Kemudian qala bala, qala Allahumma rabban nas madhabul ba's ishfi anta syafi syifa la yughadiru saqaman. Itu doa yang sering kita baca. Atau sering ungkapan yang sering kita ucapkan, syifaan ajilan. Boleh dalam bentuk yang ringan. Semoga Allah menyembuhkan. Ustaz dah hafal, baca doa menggunakan bahasa Indonesia. Allah sembuhkanlah dan sebagainya. Atau doa yang dibacakan oleh suatu ketika Rasul alaihi salatu wassalam itu sakit. Dikarenakan disihir oleh salah seorang Yahudi, Labid ibnu Asham. Disihir, Rasul pernah disihir. Yang mana wong Yahudi tersebut, itu salah satu penyebab turunnya surat Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Jibril datang, kemudian Jibril meruqyah Nabi ataupun membacakan doa untuk Nabi. Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dzika. Kata malaikat Jibril dengan nama Allah, urqika, aku meruqyah, mendoakanmu, min kulli syai'in, dari segala sesuatu yang bisa menjadikan keburukan kepada engkau. Min kulli nafsin wa ainin hasidatin, dari semua keburukan jiwa-jiwa dan juga keburukan ain dan juga keburukan iri dengki, Allahu yashfik, dan Allah, semoga Allah menyembuhkanmu. Jadi memang disunahkan untuk mendoakan. Memang bagus Pak Bu, bawa jeruk, bawa roti, yang makan yang nunggunya, ya. Yang makan itu yang nunggunya. Kita apa? Kita cukup doakan kepada
saudara kita yang sakit tersebut. Kemudian mujamalatul marid wa yas'alul aqidul marid an halihi wa yanaffas lahu fil ajal bima yatibu nafsi. Sering amun pacak diajak ngomong, kita ajak ngomong. Jadi supaya menghibur juga, Pak. Basa-basi, mujamalah itu bahasa Arab itu basa-basi. Walaupun sudah tahu Kak, oh si A masuk rumah sakit, ngapu sakit. Kemarin tuh main bola, dadonya sakit. Nah tahu kita tuh Pak. Tapi ketika datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, sejak kapan masuk rumah sakit? Apa penyebab? Nah, mujamalah. Mujamalah itu bahasa kita tuh basa-basi. Dan itu dibolehkan di dalam agama Islam. Dikarenakan bentuk menunjukkan kepedulian kita tadi. Tapi jangan sampai mujamalah yang ataupun basa-basi yang terlalu berlebihan. Asyakwa was-sabru wa husnuzon billah. Ketika sakit, hendaklah sabar, husnuzon, bahwasanya setiap napas yang kita keluarkan, yang mana napas tersebut menyebabkan diri kita ini sakit, dan kita landaskan dengan kesabaran terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita musibah tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita itu, Pak. Tapi dosa-dosa yang kecil, dosa utang, tetap bayar dulu utangnya, Pak. Ya. Dari Ibnu Mas'ud marfu'an, "Iza kana syukru qabla syaqwa falaysa bisyakin yastahi ay sabr marid kullu mubtali." Disunahkan untuk sabar bagi seorang yang sakit wa kullu mubtali, dan orang-orang yang diberikan bala bencana. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Sabarlah engkau karena kesabaran yang engkau lakukan tersebut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya. Kemudian at-tadawi, ini Pak juga penting. Ada saudara-saudara kita yang idealis, Pak. Dagalah aku berobat, itu produk Yahudi. Dagalah aku berobat, itu kimia. Dagalah aku berobat, dan sebagainya. Disunahkan bahwasanya seorang ketika sakit harus berikhtiar. Selain dari berdoa, selain dari pola hidup sehat, olahraga, dan sebagainya, maka juga harus bertadawi, berobat. Qala Syafi'iyah, dalam madhab Syafi'iyah, sinnulil marid at-tadawi, disunahkan untuk berobat. Al-khabar, innallaha lam yada'da illa wada'a lahu dawa ghairu muharram. Dalam hadis sahih Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menciptakan sebuah penyakit illa wada'a lahu dawa, kecuali Allah sudah menciptakan obat ghairu muharram, tetapi obat tersebut syaratnya jangan yang haram. Jadi di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya berobat itu disunahkan. Karena ngapa? Kalau kita terkena penyakit, berarti disuruh untuk nyari obatnya. Untuk sembuh apa tidak, jelah apa tidak obatnya dan sebagainya, itu dokter yang tahu. Dan kita hanya berikhtiar di dalam pelaksanaan. Wa khabar Ibnu Mas'ud, ma anzalallahu da illa wa anzalallahu dawa jahlahu min juhli wa amalu min amali fa alaikum bil albanul baqar fa innaha turimmu min kulli syajar. Di sini lebih tegas sedikit, Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan penyakit, kecuali Allah juga menurunkan dawa. Jahlahu minal juhul, amalahu min amalihi. Maka hal tersebut tahu tak tahunya dia, ataupun bentuknya sembuh tak sembuhnya, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada ikhtiar di dalam penyembuhan tersebut. Ya. Jadi di sini, qala Imam Hambali juga, Hanabila, mazhab Hambali juga mengatakan tarkud dawa abdol. Tetapi Imam dalam mazhab Hambali meninggalkan obat itu juga dibolehkan. Ya, silakan. Li'anna aqrabu ila tawakkul, kecuali tingkat ketawakalan kita bentuknya sudah agak kuat dan tinggi. Maksudnya apa, Pak? Ketika dia sakit, dia bentuknya sabar, nian billahi ta'ala. Kemudian sakit tersebut ditutup dengan ibadah. Kemudian bertawakal, berserah diri bahwasanya segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ataupun Allah takdirkan, ketika kita bisa mampu untuk menyelesaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan tersebut. Tetapi masuk dalam tingkat tawakal.
Tapi kalau masih tingkat ngeluh dan sebagainya, PLB pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan hendaklah berobat kalau seandainya kita sakit. Kemudian taubatul ya'as wal imanul ya'as, bertaubat, Pak. Ya, banyak-banyak bertaubat. Mautul faja'ah wa hayatul ba'as, ini pembahasan yang lain. Kemudian pembahasan selanjutnya ma yustahabbu halul ihtidar. Sekarang tadi pembahasan untuk kita dan untuk saudara kita yang sakit secara umum. Ya, tapi sekarang sakitnya sudah memasuki masa ihtidar ataupun sakaratul maut. Apa yang disunahkan di dalam syariat untuk kita lakukan? Yastahibbu lil muhtadar wa huwa min hadratil maut, min hadrihi al maut wa lam yamut ma ya'ti. Ketika seorang sudah mendekati tanda-tanda kematian, maka disunahkan untuk menyiapkan dalam hal-hal berikut ini. Pertama, ittija'uhu ala janbihil aiman il qiblah. Yang pertama, Pak, malah kejinguan tando-tando, ya, sakaratul maut, atau sudah sakit yang sangat keras, ittija'uhu ala janbihil aiman ilal qiblah. Ini kiblat, Pak. Maka hadapkan ke sana, kemudian agak dikasih bantal di sini, sehingga dia seperti ngadap ke kiblat. Atau seperti ketika Bapak mungkin yang pernah nguburkan mayit, menghadapkan badan itu ke arah kiblat. Itu sunnahnya. Ya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, anil baitil al-haram, kiblatikum ahya wa amwata. Kiblat kalian itu sebagai bentuk dari arah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dan mati kalian. Maka ketika hidup kalian mengharapkan kiblat, begitu juga ketika kalian wafat dan mendekati dalam wafat ataupun dalam keadaan sakaratul maut, maka juga hadapkan ke arah kiblat. Kalau bisa, Pak. Ustaz, apa cak Ustaz? Caknya lah ada penyakit apa skubius apa yang mungkin jebol di sini tuh karena lah terlalu lama tidur. Mak mana ya sudah, kata ulama, hadapkan ke kiblat yang sering kita laksanakan itu, Pak. Jadi palanya di sana, kakinya ke arah kiblat, tapi agak tinggi ke sedikit. Intinya mengharap kiblat. Tapi kalau seandainya dia bentuknya masih bisa, maka hadapkan ketika seperti kita nguburkan mayit itu. Tapi tidak mesti harus ngadap nian. Ittija tuh agak ke naikkan sedikit bagian kiri dan hadapkan bagian ke kanan ke arah kiblat. Itu sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian talqinuhu syahadatu marrah. Kemudian Pak ditalkin. Permasalahan talkin nih Pak, banyak masyarakat kita ini yang bentuknya kurang paham, Pak. Talkin itu adalah membantu mengucapkan. Kalau seandainya tidak pacak diucapkan, maka tidak usah ditalkin. Jadi kata ulama, talkin itu membantu agar dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi ada ulama yang lain, tidak apa-apa walaupun dia tidak pacak menyebutkan la ilaha illallah lagi, tidak pacak nyebut lagi, setidaknya mungkin dia masih sadar dan masih dengar. Sehingga la ilaha illallah itu bentuknya masih bisa diucapkan di dalam hatinya. La ilaha illallah bi ayyaqulal qarib inda zalika. Di qawlihi lakinu mautakum la ilaha illallah. Ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan cukup kalimat la ilaha illallah. Membantu untuk talqin, Pak. Jadi kita talqinkan, kita dekatkan, lambat-lambat la ilaha illallah, dibantu. Ketika sudah ditalqin, nah di sini qala al-Hanafi wa Malikiyah yulaqqinu nadaban bi syahadatin qabla al-ghargharah. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki, kata mereka dua mazhab ini tambah ke apa-apa syahadah. Pas kapan? Nah, pasnya itu kapan? Ketika mulai gharghar. Lah mulai bentuknya lah bersuara. Lah gharghar. La'annahu al-aula la tuqbalu bidun nisaniyah. Karena ngapa ditambah la ilaha wa asyhadu illallah? Karena satu paket asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada yang berpendapat satu, ada yang berpendapat Muhammad Rasulullah. Wa adapal Hanafiyah la yulakkinu inda talhidihi wada'u fil qarbi wa in fa'ala fatalqin wa masyru' inda ahli sunnah yakfi ayyuqal ya fulan ibnu fulan atau ya Abdullah ibnu Abdullah
uzkur dinakul ladzina kuntu alaih. Kemudian dalam mazhab Hanafi bisa juga ditalkinkan ketika dalam mazhab ada sebagian berpendapat bahwasanya ada orang yang menalkinkan itu ketika dikubur. Kata Hanafiya tidak mesti harus ditalkinkan ketika dia sudah di liang kubur. Wadu'ahu fil qarbi. Ada yang mengatakan seperti cak manggil itu, Pak. Wahai Fulan bin Fulan, kamu sudah masuk ke dalam kubur dan sebagainya. Itu tidak mengikuti syariat Nabi. Tapi intinya sunnahnya adalah untuk dibacakan talqin. Nah, cara yang diajarkan ulama, Pak, kalau sudah disebutkan, misalnya tadi, CM tadi, calon mayat tadi itu bentuknya sudah baca talqin, la ilaha illallah, maka jauhi, Pak. Karena ngapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tiba-tiba kita la ilaha illallah. Sebelah kita ni banyak ibu-ibu ngobrol. Iyo, dia ni sakit kemarin tuh, terpleset. Jawablah tadi tuh, yang calon, yang lagi sekarang mau, iya terpleset. Rajiun dia. Maka kata terakhir tadi bukan la ilaha illallah, terpleset. Maka jangan sampai terjadi. Kata ulama, ketika sudah la ilaha illallah, sudah pergilah. Yang baca Yasin tuh agak jauhkan. Baca Yasin di dalam membaca dengan cara sir tadi itu. Ya, jadi sudah, kalau sudah dapat talqinnya tadi itu. Tiba-tiba dia ngomong, minum misalnya, ataupun panas, talqinkan lagi. Sehingga usahakan akhiru kalami, perkataan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Kemudian qiraatul Quran indal muhtadar. Nah, sekarang pembahasan baca Quran ketika sakaratul maut itu apa hukumnya? Wa qala al-Malikiyah tukrahul qira'ah indal maut in falau isti'nanan kama yukrahul qira'ah ba'dal maut. Dalam madhab Maliki mengatakan membaca Quran ketika sakaratul maut itu makruh di mazhab Maliki. Begitu juga dengan makruh ketika sesudah wafatnya. Jadi baca Quran itu ketika sakaratul maut makruh, ketika sudah meninggal juga makruh. Itu kan enggak berkumpul kan Pak baca Yasin. Menurut mazhab Maliki makruh. Wa 'alal qabri, apalagi pucuk kuburan juga makruh. Li'annahu laisa min amali salaf, karena bukan bagian dari amal salaf. Tetapi mayoritas ulama, qala al-jumhur, yundab, disunnahkan, bukan hanya membaca surat Yasin, di hadis iqra'u ala mautakum Yasin, di dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dalam kitab Nailul Awtar dikatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sadar bacakan untuk calon mayit ataupun ketika mayit sedang menghadapi sakaratul maut itu surat Yasin. Jadi ulama berpendapat disunahkan. Wastahsin ba'da mutaakhirul Hanafiyah Syafi'iyah keterangan. Sebagian Syafi'iyah dan Hanafiyah nambahkan. Mungkin Yasin lah ulang-ulang terus dibacakan. Apalagi diboleh dibacakan surat Ar-Ra'du. Boleh, Pak. Wa aidan liqauli Jabir innaha tuhawwinu alaihi khurujur ruh. Bahwasanya diriwayatkan oleh Jabir pembacaan surat Ar-Ra'du itu membantu si CM calon mayit tadi itu untuk mudah keluar ruhnya. Ya. Wa hikmatu min qira'ati Yasin anna ahwal qiyamat wal ba's mazkura fiha wa idza quri'at indahu tajaddadat lahu dzikru tilkal ahwal. Pak, ngapo dibacakan surat Yasin? Dikarenakan Pak ketika akhir hayat manusia menghembuskan napas terakhirnya itu seluruh yang berhubungan dengan kehidupan dia itu akan diulang lagi Pak. Diulang lagi. Maka oleh karena itu hendaklah kita bantu dia mengulang hal-hal yang baik di dalam surat Yasin. Pak, surat Yasin itu merupakan di antara surat yang di dalam itu lengkap. Ada kematian, ada tentang kebangkitan, penciptaan langit dan bumi, menciptakan tentang orang kafir, menciptakan orang mukmin dan sebagainya, maka membantu seorang mukmin untuk mengingat bahwasanya surat Yasin itulah tujuan dalam kehidupan dunia ini. Bukan ngurusi tanah, bukan ngurusi warisan dan sebagainya. Ayyatawallal arfaqal ahlal maridu bihi. Nah, ini juga Pak. Hendaklah kalau seandainya sudah sakaratul maut, a'lamuhum bisiyasatihi wa ittiqaduhum li Rabbi ta'ala idza mata maqabla al-maut ighmadu. Di sini Pak ada pembahasan
Kalau baca ketika sudah sakaratul maut, kumpulkan keluarga dan minta bantu ustadz. Karena ngapo Pak? Ada sunnah-sunnah yang ketika sakaratul maut itu banyak dilupakan oleh wong Pak. Kapan? Contoh yang pertama, ketika sudah menghembuskan napas terakhir, banyak bertangisan. Nangis. Padahal ketika sakaratul maut, di dalam sebuah riwayat, malaikat Israel itu masih di pucuk pala itulah. Bersama dengan ruh, pengen disuruh menyaksikan. Inilah nah, jasad kau tinggalkan. Ya, inilah dunia yang panah itu. Maka ketika dalam keadaan tersebut, ulama mensunahkan untuk membacakan doa. Bertangisan tuh agak dulu. Sehingga malaikat masih di sana, kemudian ruh itu masih di sana, kita tidak tahu Pak. Itu sudah masuk dalam alam terminal yang lain, terminal ruh, alam ruh. Maka oleh karena itu usaha kita pun nangis tidak menyelesaikan masalah. Silakan nangis. Akan tetapi hendaklah tangisan tersebut diiringi dengan doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ajak ustadznya atau yang keluarga yang paham supaya keluarga jangan dulu bertangisan apalagi seperti jahiliyah, tangisan gebuk sana, robek sini, ngekik-mekik dan sebagainya. Alangkah lebih hikmatnya, alangkah kita antarkan ruh keluarga kita yang meninggal tersebut dengan doa. Ya Allah, terimalah. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, pahala amal ibadah beliau ini sudah banyak. La tahrimna ajrahu. Jangan engkau halangi atau engkau tolak pahalanya tersebut. Ya, itu bentuk doa-doa yang kita usahakan. Maka ajak Pak orang yang paham agama. Sehingga setelah itu sehingga tidak terjadi hal-hal yang na'udzubillah bisa masuk dalam kategori kesyirikan. Ayo kita bahas Pak hal-hal yang berhubungan dengan kesyirikan. Ayat awal al-afqaq ahlal maridu bihi, kemudian ketika sudah wafat, irmadu ainahu. Kalau matanya bentuknya ini, maka irmad, ditutup matanya Pak. Jangan sampai ketika sudah ini hal-hal yang bentuknya harus dijauhi Pak. Ketika mayat sudah meninggal, maka jauhkan dari segala macam fitnah dan suuzon terhadap mayat tersebut. Dia tuh kalau kena azab, cicaknya matung itu, cicaknya sulit nian, sakaratul maut itu. Tidak usah, tuh tinggal tutup matung. Ya, kita ini banyak Pak fitnah dan sebagainya. Akan kita termasuk Pak salah satu rencana tulisan kami, Pak. Tulisan ini kami, disertasi S3 kami, membahas tentang mayit ini, Pak. Akan kami pisahkan mana yang memang syariat, mana yang bentuknya kebudayaan, Pak. Di dalam, kami jelaskan, di dalam pengurusan jenazah ini, Pak, 4 agama kita masuk, Pak, kadang. Contoh, Pak, Islam, itu tadi, seperti hal-hal yang berhubungan dengan memandikan. Di dalam agama, di dalam jenazah ini juga, contoh, Pak, yang ini sering umum, yang kita bahkan non-muslim pun dilaksanakan menggunakan pakaian hitam. Itu saudara kita Nasrani. Mungkin sunnah dalam agama dia. Kemudian kita bawa keranda. Siapa keluarganya? Sini, silakan. Baris di bawahnya. Itu adat istiadat ataupun mungkin ibadah-ibadah yang ada di agama Buddha. Kemudian tidak tahu kalau di Palembang jarang Pak, karena pakai ambulan. Kalau kita di daerah dusun itu, biasanya ada beras kuning, kasih duit. Itu ajaran agama Hindu, Pak. Maka ada hal-hal yang bentuknya kami berkeinginan di dalam, insya Allah, kalau diterima, Pak, judul kami itu. Belum, baru ngajukan. Sehingga buku itu agak bermanfaatnya, supaya dipilah, ini yang Islam, ini bukan Islam. Termasuk hal-hal yang bentuknya bisa membuat mayit itu bentuknya tersiksa dengan gawian kita di sini, Pak. Termasuk, Pak, ada hal-hal yang bentuknya itu tidak patut atau bahkan menjadi buruk bagi si mayit. Apa, Pak? Ketika kita nak ngantarkan mayit dengan menggunakan ambulan, banyak keluarga, saudara, atau tetangga itu memang kepedulian untuk segera menguburkan mayit. Tetapi banyak hal kezoliman, menguasai jalan. Minggir, kamu minggir. Atau bahkan ada di dalam TV itu, Pak, truk digucunya oleh wong itu. Pak, sebisa mungkin ketika kita mengurus jenazah, keluar kata yang baik dan doa yang baik. Jangan sampai ada,
wargonya itu. Ya, mati menyusai, kuburan menyusai lagi. Doa itu, Pak. Maka hal tersebut mesti kita jauhi, dan itu merupakan salah satu bentuk hal yang berhubungan dengan mayit. Kemudian wasyidda lahihi afaqus safalihi, kalau seandainya mulutnya terbuka, ditutup, boleh diikat. Ya. Wa tarabbutu fawqa ra'sihi wa tahsinan lahu. Kemudian berkata hal yang baik tentang dia. Wa yaqulu bismillahi wa ala millati Rasulillah. Allahumma yassir alaihi amrahu wa sahil alaihi ma ba'dahu wa as'id bi liqa'ihi wa ja'al makhraja ilaihi khairan mimma kharaja anhu. Itu doanya. Ya Allah, bismillah dengan nama Allah, ketika ngikat, ketika nutup, itu ada doanya. Kalau tahu cukup bismillahi wa ala millati Rasulillah. Allahumma yassir alaihi amrahu, ya Allah, setelah ini permudahkanlah urusannya, ya Allah. Kami tutup, kami ini kan permudah urusannya, karena setelah ini kita tidak baca lagi ngurusinya. Urusan malaikat Israel dan malaikat Munkar Nakir. Wasahil alaihi ma ba'dahu, dan mudahkanlah. Ya, wa as'id biliqa'ika, dan semoga ketika bertemu dengan engkau dalam keadaan bahagia dan senang. Itu doa kita, Pak. Wa yahdiru inda tabibu kal bukhur wa talinu mafasiluhu, Pak. Ini juga sunnah-sunnah yang jarang kita laksanakan. Ketika sudah meninggal, maka disunahkan untuk menghidupkan bukhur. Cak dupa itu. Bapak-bapak mungkin sudah haji dan umroh, itu ada yang dibakar itu disunahkan. Jangan pakai gaharu, mahal, Pak, gaharu. Pakai dupa itu deh. Ustaz minyak wangi, tidak apa-apa, kasih minyak wangi. Jangan dupa yang Hindu. Banyak dupa, bukan dupa, bukhur. Kalau dupa itu mungkin untuk ibadah. Mungkin ada merek-merek tertentu. Intinya ada bau melati, bau ini. Watalinu mafasilu, ini Pak juga salah satu. Pak, bagi kita mungkin untuk diantara salah satu bentuk menghilangkan fitnah tadi itu, mungkin ada mayit yang bentuknya wafat pada waktu malam. Ya, sehingga memungkinkan tidak mungkin untuk dikebumikan pada waktu malam tersebut. Maka Pak disunahkan, biasanya mayat itu kaku, Pak. Maka disunahkan untuk layin wafasil. Disunahkan untuk diurut, direnggangkan, digerakkan, tangannya diinikan. Nah, diinikan. Itu sunnahnya, Pak. Kemudian digerakkan. Setiap mafasil, tiap sendi-sendi ini digerakkan. Karena sakaratul maut tersebut ini, Pak, kaku, kejang. Karena sakitnya sakaratul maut tersebut. Maka hal tersebut hendaklah di seluruhnya itu. Manfaatnya apa? Ketika kita mandikan mudah, Pak. Dan kita juga ada keadaan mayit-mayit itu bentuknya yang sulit, keras, Pak. Dan jangan nian ketika mayit tersebut bentuknya keras, kaku, itu dipaksakan, jangan. Dalam Aisyah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, retaknya ataupun patahnya kaki orang yang mayat itu sakitnya lebih 2 kali daripada ketika masih hidup ini. Maka mereka itu juga merasakan, Pak. Dan tidak kata syariat mengajarkan hal tersebut hanya pertolongan Allah, Pak. Kamilah 2 kali, Pak. Pernah ya menghadiri ataupun takziah mayat yang kakinya kaku, sikok kakinya kaku, sikok yang kaku. Kati syariat kami dipanggil, Pak. Ustaz Mamanu ini amalannya apa dan sebagainya. Yang pertama husnuzon, Pak. Bapak Ibu mohon untuk didoakan, Allahumma gfir lahu warhamhu. Kita berusaha, kami tidak tahu, ya Allah. Karena pertama kali, Pak, dulu, ya Allah, aku mohon bantuannya. Aku mana caranya ini? Aku tidak belajar yang cak ini. Iya. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim. Ya karena pikiran antara agama langsung otak tuh berpikir, Pak, agama kaku ini biasanya dingin. Jika Pak Bu ambilkan banyu hangat. Kemudian ambilkan anduk. Tidak tahu tuh. Tiba-tiba masuk deh. Kemudian sudah. Hangat tuh kami taruhkan, kami sambil Allahumma gfir lahu. Ada tidak beratus kali. Salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Biiznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Ya langsung. Lama-lama dia turun. Sudah. Tapi ada cerita kami tidak pernah jenguknya. Katanya dipaksakan. Jangan ya Pak. Jangan. Itu menyiksa mayit. Itu. Hadis Nabi sudah jelas. Lagi kita bahas. Jadi oleh karena itu Pak. Disunahkan untuk mafasil. Diinikan. Tidak apa-apa. Diinikan. Seperti diurut-urut bagian ininya. Ya. Kemudian minal yadain warjalain, kaki dan tangannya. Watalinu asabi'uhu, begitu juga dengan jarinya.
Wa istarjami'u badani bisawtin khafifin kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Pak, ketika wafat hendaklah ditutup dengan kain yang, jangan kain yang tebal, kain yang tipis. Syaratnya harus ditutup seluruh badan. Kalau betino, seluruh tubuh harus ditutup. Karena aurat. Kalau lanang, bolehlah dibuka kepalanya. Tapi ada sebagian ini masyarakat, Pak, itu kalau yang ini harus ditutup dengan, ada jilbab yang transparan putih. Ada ibu ini harus ini. Nah, itu dak kata, itu dalam syariat itu dak kata, intinya tutup dan hormati mayit tersebut. Ya. Suji ay ghatti biburdin jibratin saubun fi a'lam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tutupi dengan kain yang halus. Wa yudau ala batnihi syai'un saqil min awa'il hadid. Kemudian Pak, biasanya mayit itu ketika sudah wafat ataupun berapa waktu setelah sakaratul maut, perutnya besar. Maka disunnahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencarikan yang berat, Pak, supaya setidaknya perutnya tadi itu tidak ngembung. Kalau perutnya ngembung, maka tutupi dengan yang berat, Pak. Tidak apa-apa, itu sunnah Nabi alaihi salam. Karena ngapa, Pak? Salah satunya adalah menghindari fitnah. Pandangan banyak makan haram memang dia itu dulu. Nah, itu biasanya fitnah itu ada, Be. Maka kita hindarkan fitnah dan juga supaya gasnya ini keluar, Pak. Jangan sampai ini batnihi bisyai'in min anwa'il hadid, dari besi. Di Allah jangan juga maki untuk apa namanya ngejim, itu jangan, Pak. Pokoknya adalah yang agak berat yang anukan di ininya. Li alla yantafih yaqbahu manzar wa yudau ala sarir nahni mimma huwa murtafi li alla tasra Allahu hawamul ard. Kemudian kalau pacak, Pak, jangan langsung ditaruh di lantai, taruh di tempat yang agak tinggi sedikit, ranjang jadi, kasur yang agak tinggi juga jadi. Ya, wa tanza'u siyabu inda li alla yasra'u fasad. Pakaian yang ketika sakaratul maut tadi kalau pacak dilepaskanlah, diganti dengan pakaian yang baru ataupun dengan kain yang baru. Yujahu li qiblatin kamuhtadar. Kemudian apa namanya menghadap kiblat seperti yang kita jelaskan tadi. Kama tuqaddimu tudau yadahu bi janbihi wa la yajuzu wad'uhu ala sadrihi. Ini juga, Pak, ulama ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau pacak tangan mayit jangan di sini, dak hati. Ini termasuk salah satu bentuk dari amalan yang dilakukan oleh saudara kita Nasrani. Jadi mak mano tangan di sebelah, Be. Ulama ada yang mengatakan tidak boleh tasyabbuh terhadap sebuah Nasrani. Li'alla min amalil kufar. Hal tersebut bagian dari amalan saudara kita non-muslim. Hanafiyah mengatakan bentuknya wa tukrahu indal Hanafi ka tuqra inda hatta yafsil. Dan Hanafiyah pun termasuk mendukung, dan juga ketika ini banyak kan, Pak, sambil nunggu mayit itu kita baca Yasin. Kata Hanafiyah, dari mulai dia sudah anak baca Yasin tadi ketika sakaratul maut, setelah dia sudah wafat sampai dia dimandikan jangan dibaca ke Yasin. Kata mazhab Hanafi, Pak. Jadi mak mano cukup didoakan. Tetapi Pak, kami ini pendapat kami pribadi, karena kita jiwa di masyarakat. Biasanya, Pak, yang galak apa di dekat mayit itu ibu-ibu. Namanya ibu-ibu nih, Pak, amat tak kata yang dia omong, tidak seru. Ya, mak, kalau sana ibu-ibu itu bentuknya baca Quran, atau ibu-ibu itu bentuknya zikir, oke lah. Nah, maka lebih baik baca Yasin, tidak apa-apa. Ya, daripada tadi ngobrol atau menggosip dan sebagainya. Ya, nah, itu diantara. Kemudian yang selanjutnya an-na'yu la ba'sa bi ilamun nas bil maut, dibolehkan untuk diumumkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh, Pak, diumumkan, disunahkan. Kemudian yang selanjutnya isra'u bit tajhiz, disegerakan dalam kepengurusan. Jangan lama-lama, Pak, urus secepatnya. Kita bahas dalam pembahasannya. Wa isra'u bi qada'id dain, jangan nak nunggu sudah dikuburkan. Hari itulah ketika wafat ketahuan bayar ke langsung, Pak. Ketika berhubungan dengan wa amma musar'atun ila tafriqu wa sirat. Itu pembahasan selanjutnya, yaitu hak terhadap mayit. Kita akan bahas setiap Jumat, Pak. Memandikan itu satu hari khusus, kemudian mensolatkan, mengkafani, dan juga menguburkan. Supaya kita tahu kalau, Pak, ngapo masyarakat kita ini kebanyakan ketika berbicara tentang mayit itu memasukkan ke dalam hal-hal yang mistis.
Sehingga tidak berani, Pak. Yang pastilah, setiap masjid, setiap lurah, ataupun setiap RT itu, 3 RT siko Bilalnya. Apa tidak setiap masjid itu ada Bilal siko? Atau bahkan setiap rumah itu pacak Bilal bagi untuk keluarganya. Itu tadi pemikiran, gak salah. Ini, apa namanya, mayatnya kena azab karena aku tidak kati hubungan padahal, Pak. Maka insya Allah, Pak, walaupun kita tidak jadi Bilal, insya Allah pembahasan tentang jenazah ini, 4 kewajiban ini kita bisa. Setidaknya bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk wong yang kita sayang. Karena ngapa, Pak? Wong tua kita, anak kita, ayu kita, keluarga kandung kita, ketika kita yang ngurus, itulah hadiah terakhir yang kita berikan kepada dia. Ridho apakah hal tersebut dikasihkan ke orang lain? Kalau kami pribadi dah lah. Lebih baik kami yang ngurusinya, karena namanya uang, Pak, mandikan. Ya mayat uang. Tapi kalau seandainya untuk kita yang mandikan, maka sayang, kita elus terakhir dan sebagainya. Tetapi harus ada cara dalam pelaksanaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan tentang muqaddimah pembahasan jenazah, dan kami harap karena pembahasan ini akan berlanjut panjang, Pak, dimohonkan untuk kehadirannya supaya pacak dalam mengurus jenazah. Bukan hanya untuk jenazah wong, tetapi untuk keluarga kita yang kita sayang. Kita tutup dengan doa. Allahumma inna na'udzubika, Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna wa radduhu ilayna ila hajatina ilayhi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.